guys, kembali lagi dengan saya Samuel di my YouTube channel. Saat ini saya akan menanggapi komentar-komentar yang masuk di dinding komentar Facebook, masuk di YouTube maupun lewat WhatsApp seperti itu. Nah, yang ingin saya tanggapi adalah komentar-komentar yang masuk. Begitu saya lihat itu komentar-komentar sama sekali dari orang-orang yang menurut saya udah benar-benar membabi buta serangannya. Kenapa membabi buta? Karena saya pikir hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan itu sesat, tidak alkitabiah, itu sesat, tidak alkitabiah. Namun tidak memberikan tanggapan yang betul-betul bisa menyatakan bahwa oh iya yang ini salah seperti itu, atau oh iya yang ini benar. Nah, ini yang membuat orang lain juga ikut-ikutan akhirnya untuk mempunyai pikiran bahwa oh ya video di atas itu video sesat, padahal dia ikut-ikutan tanpa dia tonton videonya sebelumnya. Nah, sementara saya perhatikan dari yang nonton itu rata-rata hanya 1 menit, bahkan mungkin 2 menit. Total sampai selesai video sekitar 15 menit itu tidak ditonton habis. Nah, lalu kemudian memberikan tanggapan. Aduh, ini saya pikir kasihan seperti itu. Ngapain? Kalau kita tidak melihat secara jelas kejadiannya seperti apa, penjelasannya seperti apa, lah jangan kita memberikan komentar seakan-akan kita itu maha tahu seperti Tuhan. Nah, ini yang lucu seperti itu, kasihan. Kalau Anda sudah nonton sampai selesai, Anda komen, saya pikir tidak ada yang salah tentunya. Namun jika benar-benar ada yang salah, yuk Anda sampaikan apa yang salah, bagian mana yang salah, supaya penjelasan Anda di dalam dinding komentar Facebook ataupun apapun itu di dalam YouTube, nah itu nyambung dengan video saya. Jangan tiba-tiba langsung bilang sesat, hati-hati. Apanya yang sesat? Orang jadi bingung mana yang kita harus hati-hati. Itu kan lucu. Kalau seumpamanya saya bilang awas hati-hati rampok, Anda nggak lihat orang rampok, ya Anda juga bingung siapa yang mau rampok. Hati-hati maling, siapa yang maling? Ya kita nggak tahu. Nah itu jadi jangan teriak sembarangan. Anda perlu memperhatikan lebih jelas. Anda perlu untuk melihat lebih lengkap, baru Anda memberikan tanggapan yang jelas tentang video saya. Dan tanggapan yang saya harapkan adalah tanggapilah, berikan video Anda. Tanggapi dengan memberikan video Anda. Anda berikan penjelasan yang lengkap. Anda sampaikan di dinding komentar YouTube atau Facebook bahwa bagian ini salah, bagian ini mungkin keliru, bagian ini mungkin menyimpang atau bahkan sesat. Nah itu baru namanya komentar yang baik, saya angkat jempol. Tapi kalau cuma membabi buta, sesat, gila, babi, anjing, wow komentarnya udah, saya nggak peduli. Pendeta besar dan hebat sekalipun ada pro dan ada kontra. Jangankan pendeta, Yesus aja orang salibkan, apalagi cuma pendeta. Jadi bagi saya bukan Yesus, saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau Anda kontra dengan saya, itu mah no problem gitu kan. What's wrong? Nggak perlu. Saya nggak perlu. Cuman saya mau sampaikan, jika Anda merasa bahwa itu tidak benar, sampaikanlah komentar yang jelas bahwa ini yang tidak benar, ini yang salah. Siapapun Anda, mau pendeta, mau pastor, mau siapapun, saya nggak takut. Karena apa yang sudah saya sampaikan, itu saya punya dalil tersendiri. Saya sudah baca lebih dulu, oke? Nah, lalu kemudian video yang sudah saya sampaikan part 1 daripada perpuluhan dimanipulasi pendeta itu berbicara tentang kita punya ukuran untuk diberkati bukan dengan memberikan persepuluhan kepada pendeta. Nah itu keliru. Jika Anda memberikan persepuluhan lalu kemudian Anda mengharapkan berkat besar datang daripada Tuhan, itu sama seperti Anda memberikan umpan teri untuk memancing kakap. Itu kata Eka Dharma Putra dalam bukunya. Nah itu nggak logis. Anda berikan sedikit tapi mengharapkan berkat besar. Siapa gitu? Ini bukan setan gitu. Yang Anda bisa datang di dukun-dukun baca-baca lalu kemudian Anda dapat rumah, ini bukan sulap, bukan sihir. Seperti itu ya. Dan banyak juga yang udah tahu persepuluhan adalah mengembalikan milik Tuhan. So ngapain kamu tanya kalau sudah mengembalikan milik Tuhan? Ya sudah, itu kan milik Tuhan. Ngapain kamu harapkan berkat? Nah ini keliru berarti. Kalau Anda lagi minjam uang sama saya, Anda kembalikan uang itu
harap saya kembalikan 2 kali lipat lagi balik kepada Anda. Ya itu kan lucu. Kalau Anda tahu itu milik Tuhan, Anda sudah kembalikan kepada Tuhan. Yuk, Anda jangan mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Karena apa? Sesungguhnya berikan hidup saja untuk nafas sepanjang hari, itu sudah lebih daripada apa yang Anda berikan. Nah, itu yang menarik. Jadi, di dalam video itu sama sekali saya tidak melarang jemaat Tuhan atau siapapun orang Kristen untuk memberikan persepuluhan kepada pendeta. Apapun doktrinnya, saya tidak larang. Dan saya juga dalam video itu tidak melarang pendeta untuk makan uang persepuluhan. Karena memang dari situlah ladang dia. Dan dia akan mendapat hasil dari ladangnya. Itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda menekankan bahwa ketika jemaat memberi akan diberkati. Oke, dia memberi kepada siapa? Kepada pendeta. Sekarang begini, Alkitab bilang apa? Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Banyakan terima siapa? Pendeta apa jemaat? Nah, ini yang keliru. Anda sampaikan bahwa lebih baik berkat memberi daripada menerima, padahal Anda makan paling banyak. Nah, itu yang keliru. Seharusnya jemaat Anda yang susah Anda lihatin. Jemaat Anda mungkin yang tidak sekolah, Anda sekolahin. Itu yang benar. Anda sekolahin dengan apa? Dengan perpuluhan juga yang Anda dapat. Supaya semua umat Tuhan itu sejahtera. Pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya masih susah, masih miskin, tapi dia melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Anda perhatikan dia. Supaya hidupnya juga berkecukupan. Itulah tanda kehadiran gereja. Jadi jangan sampai Anda melihat video saya sepotong lalu mengkomentar membabi buta. Padahal sama sekali saya tidak melarang Anda memberikan perpuluhan kepada gereja. Bahkan ukurannya bukan 1/10, tapi totalitas kehidupan Anda pun harus diberikan kepada Tuhan. Itu berarti bukan ukurannya uang, tapi ukurannya segala-galanya yang terbaik ada padamu diberikan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya yang terbaik yang ada pada Tuhan untuk dirimu dan untuk diri saya. Nah, berarti apa? Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak sama sekali bisa membalas kebaikan Tuhan. Itu sama sekali tidak bisa membalas apa yang sudah Tuhan berikan. Tidak sebanding. Oleh sebab itu, jika memberi persepuluhan atau mengembalikan milik Tuhan, tidak perlu ada hitung-hitungan di sana. Sama sekali saya tidak ada mengejarkan apa-apa di situ yang salah, yang bertentangan dengan Alkitab. Saya juga sekali lagi tidak melarang pendeta untuk makan perpuluhan. Tapi jika Anda makan perpuluhan, ingat-ingat seperti itu. Ingat-ingat bahwa bukan Anda sendiri yang melayani di gereja Tuhan. Saya sudah sampaikan, Anda tidak mungkin khotbah sambil main musik, tidak mungkin khotbah sambil WL, sambil singer, sambil terima tamu, sambil nyupir jemaat, jemput antar bolak-balik, nggak mungkin. Anda gila itu jadi pendeta berarti. Nah, dengan demikian Anda sementara memegang kekuasaan secara otoriter di dalam gereja. Nah, Anda cilaka. Anda cilaka. Seperti itu. Jadi hati-hati Anda sebagai pendeta. Jangan membodoh-bodohi jemaat. Lalu jemaat, saya juga sampaikan bahwa dengan demikian, Anda nggak usah melihat bahwa saya ini punya tujuan untuk kamu harus tidak memberikan persepuluhan. Itu terserah kamu. Saya hanya sampaikan. Jangan sampai dimanipulasi dengan bilang bahwa ketika memberi perpuluhan atau mengembalikan milik Tuhan, Anda diberkati. Ketika tidak memberi, Anda dikutuk. Saya jamin Anda tidak akan pernah dikutuk. Kalau bilang memilih yang mana antara dua, perpuluhan atau keselamatan, tentu semua orang memilih untuk keselamatan. Sebab apa? Memberi perpuluhan tidak menjamin keselamatan apa-apa. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah diselamatkan, perpuluhan itu bagi Anda kurang. Masih kurang ukurannya. Kalau Anda sudah diselamatkan, lebih dari persepuluhan. 100% Anda bisa berikan untuk Tuhan. Ketika Anda tahu Anda sudah diselamatkan. Nah, ini yang menarik. Jadi video itu tolong diperhatikan, tolong ditonton sampai selesai. Kalau Anda tidak mau tonton, saya nggak maksa. Tapi Anda jangan komentar seakan-akan Anda sudah paling tahu semua video itu. Nah, ini yang jadi Anda mengatakan saya sok pintar, sok tahu, padahal Anda sendiri sok pintar, sok tahu. Persis kayak dukun Anda seperti itu. Nah, jadi jangan baca-baca mantra sembarangan, lalu hajar-hajar sembarangan tanpa Anda menonton sampai tuntas video yang sudah saya upload. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sama-sama terpelajar, berikanlah komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang membangun. Jika saya salah, berikanlah kritik yang jelas, yang lengkap, beserta konten yang Anda sampaikan, supaya kita nyambung di dalam penyampaiannya. Tapi kalau Anda tidak menonton sampai habis komentar Anda, saya udah tahu, Anda itu tidak menonton sampai selesai. Jadi nggak usah ngajarin, saya udah tahu. Oke? Pendeta siapapun, pro dan kontra. Jangankan pendeta, saya ingatkan, Yesus pun orang salibkan. Jadi nggak usah saya pikirkan atau saya
pusing dengan komentar-komentar Anda. Sekali lagi, ini tanggapan saya. Berikan tanggapan Anda, masukin di dinding Facebook dan dinding komentar YouTube. Oke? Saya tunggu videonya. Nah, jangan lupa seruput kopi dulu biar nafas kita lebih segar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tunggu komentar Anda dan saya tunggu balasan Anda. Ini pandangan saya, bagaimana pandangan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati.